Halo semuanya, saya EMR nomor 72B2. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham BBTN atau saham yang saya pilih, dan data yang saya gunakan adalah data historis harga saham BBTN, yaitu bagian close-nya. Nah, pertama-tama sebelum membuat, kita harus menggunakan aplikasi R. Jika sudah ada aplikasi R, silakan dibuka. Dan di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu agar supaya saat saya menjelaskan waktunya akan cepat dan lebih teratur. Nah, di sini saya sudah menaruhnya di papan R dan tinggal akan saya sajikan ke dalam konsul. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu input data atau vektor. Kita salin, kita sajikan ke konsul. Nah, teman-teman, di sini hari sebagai pengganti suhu pada bab 1. Dan di sini saya sudah menyajikan hari-harinya dari tanggal 17 sampai 7 karena di sini saya hanya mengambil 10 data saja. Kita enter. Kita masuk ke harga close saham BBTN. Jadi close price ini sebagai pengganti penjualan dalam R-code yang ada di bab 1. Dan ini adalah data-data dari tanggal 17 sesuai dengan data yang ada pada saham BBTN yang saya pilih. Kita enter. Oke, lanjut. Kita ke bagian yang kedua, yaitu analisis deskriptif. Kita salin, kita sajikan ke konsul. Dan kita enter. Nah, di sini sudah ada akan timbul rata-rata harga close-nya yang ada di sini. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu visualisasi data atau ya, itu pokoknya visualisasi data. Kita salin dan sajikan. Nah, di sini main adalah pergerakan harga saham BBTN sebagai analisis pengaruh suhu terhadap penjualan. X-lab itu adalah tanggal sebagai pengganti suhu udara atau Celsius. Y-lab itu harga close sebagai pengganti jumlah terjual atau glass. Enter. Nah, teman-teman, di bagian sini sudah ada grafik pergerakan harga saham BBTN. Namun di sini kita akan mencari supaya melengkapi grafik tersebut, kita akan menambahkan garis trennya, yaitu di bagian keempat, yaitu garis tren atau regresi. Dan kita salin, enter. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat garis trennya.
dan inilah hasil dari bab 1. Baik teman-teman, pada saat ini kita masuk dalam bab 2. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita harus menginstal ggplot. Caranya pergi ke package, install, dan cari ggplot. Oke, install. Nah teman-teman, setelah install kita lanjut. Mohon maaf jika laptop ini agak lambat dan sedikit nge-lag, karena memang seperti ini. Kita lanjut ke bagian yang pertama, itu panggil library. Pertama saya memanggil library ggplot yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik di R. Bentar. Yang kedua, membuat data. Mohon maaf ya teman-teman. Kita sajikan. Nah teman-teman, tanggal ini sebagai pengganti biaya iklan yang ada di bab 2, dan close ini sebagai pengganti penjualan. Nah ini periode dari 17 sampai 7 April, dan ini data-datanya. Bentar. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu membuat plot ggplot. Maaf ya semuanya, karena laptop saya sudah agak nge-lag. Kita sajikan. Nah teman-teman, di sini title-nya adalah pergerakan harga close saham BBTN, subtitle periode dari 17 Maret sampai 7 April, X itu adalah tanggal dan Y itu adalah harga close. Caption adalah sumber atau Yahoo Finance. Sumber dari Yahoo Finance. Kita enter. Kita lanjut ke bagian yang keempat, agar grafik akan muncul. Enter. Teman-teman, sebenarnya grafik akan muncul, tapi karena keadaan laptop saya yang tidak mendukung jadi agak lama. Dan ini adalah grafik pergerakan harga close saham BBTN periode 17 Maret sampai 7 April. Di 17 Maret dia berada di 1280. Di 25 Maret dia meningkat dan seterusnya. Dan inilah hasil dari bab 2. Ya, oke, lanjut teman-teman, kita masuk pada bab ketiga. Yang pertama kita salin ini atau membuat data vektor. Kita enter. Kita masuk kedua, yaitu fungsi dasar dari R.
Selanjutnya kita masuk ke dalam, menampilkan hasil. Bentar. Nah, teman-teman, di sini akan ada hasil dari rata-rata, dari median, standar deviasi, dan varians. Kita lanjut yang ketiga, fungsi summary bawaan atau chart. Bentar. Di sini pun akan ada datanya. Kita lanjut yang keempat. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu harus menginstal Moments dan PSCH di bagian package. Install. Pertama, karena saya sudah menginstal, teman-teman belum install silahkan tekan tombol install. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya akan tinggal centang. Sudah. Dan begitupun dengan PSCH. Oke, kita lanjut, kita salin. Memang otomatis. Kita salin dan kita lanjut ke skewness and kurtosis. Kita sajikan dan enter. Nah, teman-teman, di sini akan timbul data dari skewness dan kurtosis. Kita lanjut ke bagian deskripsi lengkap. Oke, lanjut sudah pada bagian terakhir. Enter. Nah, di sini akan timbul hasilnya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa di bab 3 ini tidak ada grafiknya. Namun di sini adalah data. Oke. Bab 3 selesai. Ya, baik teman-teman, kita masuk dalam bab 4. Di sini juga saya sudah buat dan tinggal menyalinnya di console. Yang pertama kita salin close-nya atau oke, dan kita bentar. Oke, yang kedua return if close atau head close Mindato. Kita masukkan dan enter. Selanjutnya kita masukkan simulasi saham, motion data return, dan simulasi. Enter. Ini akan ada timbul bagian plus. Kita masukkan ini dulu. Ctrl C, Ctrl V untuk menyajikan. Kita enter. Kembali kita tambahkan ini. Kita salin dan kita sajikan, enter. Maaf, tadi ada kesalahan. Kita salin dan kita tambahkan dan enter.
teman-teman hasilnya akan timbul di bagian sebelah sini. Dan selesailah bab 4. Baik teman-teman, kita masuk dalam bab 5. Di sini juga saya sudah buat dan tinggal akan kita sajikan ke konsol. Baik, kita langsung ke bagian yang pertama. Part 1, discrete atau binomial approach dari data. Misalnya kita anggap sukses itu 300. Kita enter. Lanjut kita ambil data saham. Data ini dari tanggal 17 sampai tanggal 7. Enter. Nah, nanti di sini akan ada hasil-hasilnya. Kita lanjut. Menghitung probabilitas sukses. Guys, enter. Kita lanjut. Misal N10 atau jumlah data, cari peluang tepat 2 sukses, peluang tepat 2, dan lain sebagainya. Kita sajikan dan enter. Nah, di sini akan ada hasil peluang tepat 2 data. Di sini 6.300. Langsung lanjut. Ke peluang maksimal 2 sukses. Dan kita enter. Di sini juga akan ada hasilnya. Kita lanjut ke part 2. Maaf guys, satu-satu ya. Kita lanjut ke peluang NIM. Kita enter. Nah, di sini juga akan timbul datanya. Kita lanjut. Kita salin dan kita sajikan. Enter. Nah, di sini akan timbul datanya. Kita lanjut
menghitung density. Kita salin dan sajikan. Enter. Di sini juga akan ada datanya. Kita lanjut ke plot. Salin dan sajikan. Nah, di sini mainnya distribusi data saham normal, resumnya nilai atau dan yield-nya destinasi probabilitas. Enter. Nah, di sini akan ada grafiknya. Di sini sudah muncul grafik distribusi data saham atau normal. Kita lanjut ke garis untuk menentukan garis rata-rata. Kita enter. Nah, dan di sini akan tertambah garis rata-ratanya. Dan inilah hasil dari bab 5. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bab 6. Di sini saya sudah buat juga, dan sekarang kita harus menginstal package dplyr. Jika belum ada atau jika belum punya, silakan install package dplyr. Package. Karena di sini saya sudah install, jadi saya tinggal centang. Oke. Lanjut kita ke bagian close-nya. Kita salin dan kita sajikan. Enter. Lanjut kita ke perubahan drive close. Kita salin dan kita sajikan. Enter. Teman-teman, di sini akan ada hasilnya, tapi mohon maaf ini sudah tergabung sepertinya dengan bab sebelumnya karena saya tidak hapus. Kita lanjut salin bagian ini. Kita enter. Nah, seperti ini ya akan muncul datanya ya. Kita lanjut. Control. Kita enter. Kita lanjut ke table. Kita salin dan kita sajikan, kita enter. Nah, di sini ada data akan timbul, naik 4, stabil 1 dan turun 4. Kita lanjut ke sini, kita salin. Kita lanjut lagi.
kita sajikan. Enter. Datanya akan timbul di sini. Kita lanjut ke bagian yang terakhir. Print jumlah sampel per kategori dan enter. Nah, ini adalah jumlah sampel per kategori. Naik 2 dan turun 2. Dan ini adalah hasil dari bab 6. Nah, baik teman-teman, saat ini kita masuk ke dalam bab yang ke-7 atau bab yang terakhir. Langsung saja kita ke data saham BBTN. Nah, di sini fakturnya kita ganti dengan close price. Kita masukkan dan enter. Teman-teman, di sini akan muncul datanya, namun mohon maaf tergabung dengan data-data sebelumnya karena saya tidak menghapusnya. Lanjut, yang pertama, perhitungan manual. Kita salin dan kita enter. Lanjut kita ke bagian ini. Maaf guys, ini sedikit menyusahkan karena laptop saya memorinya sudah hampir penuh, jadi lag. Enter. Lanjut kita masuk ke margin error. Jika sudah, kita enter kembali, datanya akan muncul lagi ke bagian kanan sini. Kita lanjut confidence interval. Enter. Oke, dia akan muncul lagi datanya di sebelah kanan. Kita lanjut. Kita enter kembali. Kita lanjut ke bagian yang kedua menggunakan t-test. Dan kita sajikan dan enter. Oke, dia akan muncul lagi di sebelah kanan saya. Lanjut enter print hasil tes dan enter. Nah, ini sudah ada hasilnya di bawah sini. Dan inilah hasil dari bab 7 dan penjelasan R-code dalam bab 7. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang analisis saham BBTN menggunakan aplikasi RStudio. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kita membaca pergerakan saham melalui grafik atau data-data atau hasil yang sudah saya tunjukkan. Terima kasih dan God bless you, bye-bye.